Baik, kita akan bahas apa sih pijatan payudara laktasi, apa sih keuntungannya, kenapa sih harus dilakukan kepada ibu-ibu yang lagi persalinan ataupun ibu yang sedang menyusui. Dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Jangan lupa lihat respon daripada pasien ataupun daripada ibu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Hari ini kembali saya akan mempresentasikan pijat payudara laktasi, di mana pijat payudara laktasi semua pasti sudah pada mendengar, bahkan sudah banyak dan mengetahui tentang pijatan. Pada umumnya pijatan ini orang awam pun atau zaman dulu pun sudah dikenal dengan pijatan. Tetapi sekarang ini lebih ditrenkan lagi dengan pijatan payudara laktasi. Ada juga pijatan oksitosin. Baik, kita akan bahas apa sih pijatan payudara laktasi, apa sih keuntungannya, kenapa sih harus dilakukan kepada ibu-ibu yang lagi persalinan ataupun ibu yang sedang menyusui. Ya, jadi kita akan bahas satu-satu keuntungan apa sih jika dilakukan pijatan payudara laktasi ataupun oksitosin. Keuntungannya yaitu menenangkan pikiran ibu. Sama halnya kalau kita ketahui pijatan apapun pasti akan membuat ketenangan atau relaksasi. Di sini pun pijatan laktasi yaitu fungsinya untuk menenangkan pikiran ibu, membuat tubuh ibu rileks, apalagi dalam posisi menyusui, belum lagi setelah persalinan. Banyak hal yang ibu alami pada saat sebelum bayi lahir, dari proses persalinannya, dari jika dia memang lahir melalui operasi sesar, dan rasa-rasa nyeri yang ibu alami pada saat setelah proses persalinan. Nah, inilah yang membuat ibu-ibu menjadi rileks, yaitu lakukanlah pijat pada saat ibu menyusui, yaitu pijat laktasi. Membuat tubuh rileks, menormalkan aliran darah yang tadi saya katakan. Pada saat proses persalinan normal, belum ibu mengalami kontraksi, belum proses persalinan dari PK1, PK2 sampai dengan PK4. Lalu menolong payudara yang alert, meningkatkan suplai ASI pada ibu yang relaksasi. Jadi, fungsi dari laktasi pijatan payudara adalah membuat proses aliran darah ibu menjadi lebih lancar, proses ASI pun juga lebih meningkat, dan membuat ibu lebih rileks dalam proses menyusui bayi. Lalu bagaimana tata cara daripada masas payudara laktasi tersebut? Bekerjalah dengan tangan bersih, itu yang paling poin utama. Karena apa? Kita tidak mau menyebabkan payudara ibu menjadi bengkak karena kontaminasi dari bakteri. Jadi gunakanlah tangan bersih dengan cara lakukan cuci tangan dengan 6 langkah ataupun di air mengalir, ya. Lalu usahakan kuku-kuku jari tidak panjang, ya. Lalu mintalah izin sebelum memegang payudara. Jadi kalau nanti kita sebagai nakes ataupun ibu-ibu di rumah nanti, usahakan tetap ada komunikasi pada diri sendiri pun wajib dilakukan. Dalam arti, walaupun payudara kita yang mau akan kita masas, lakukanlah komunikasi terhadap diri kita supaya diri kita pun merespon apa yang akan dilakukan dalam tubuh kita. Kalimatnya boleh payudara kita masas ya, supaya asinya banyak, supaya lancar, supaya tidak kaku, bayi juga menyusui nyaman di payudara, sehingga ada kontak antara yang ibu ucapkan kembali lagi ke pikiran ibu dan itu terjadi dalam sirkulasi darah ibu. Lalu selalu menyanggah kepala. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan atau sebaiknya tidak dilakukan, yaitu tutupi bagian tubuh yang tidak dipijat sehingga tidak tampak terlalu vulgar. Lalu jari dan tangan harus fleksibel. Jangan membuat sedang memasas payudara tetapi ibunya tidak nyaman karena kepalanya harus begini karena terkena tangan si pemijatnya, seperti itu. Lalu memberikan kata-kata yang membangun. Terkadang beberapa masalah yang terjadi seperti yang sebelumnya Bidan Dona katakan, ada beberapa faktor masalah yang dapat terjadi dalam proses menyusui. Baik itu payudara bengkak yang beberapa ibu-ibu alami, ataupun ada beberapa yang merasa asinya tidak banyak. Jadi pada saat kita memasas, terlebih dahulu kita pencet lalu kita lihat asi belum keluar,
beri ibunya motivasi. Jangan membuat ibu dong, iya nih belum keluar ya Bu, ya bener ya, makanya yuk kita massage. Tidak demikian, sebaiknya katakan nggak apa-apa, ini dalam proses, sehingga si ibu itu berpikir tidak langsung down seperti itu. Lalu poin yang berikutnya yaitu gunakanlah kata-kata yang menyenangkan ataupun membuat ion positif ibunya keluar. Lalu jangan mengguncang payudara terlalu keras, karena beberapa bagian tubuh kita merupakan bagian yang sensitif. Jadi janganlah dengan mengguncang-guncang yang membuat ibu tersebut seperti diperlakukan yang tidak nyaman. Singkirkan perhiasan di saat memijat. Terkadang kita memakai cincin dalam jari-jari kita. Sebaiknya cincin tersebut kita lepas terlebih dahulu ataupun jam tangan kita lepas terlebih dahulu, karena kita tidak sadar terkadang cincin tersebut pinggirannya itu tanpa kita sadari tajam, sehingga membuat luka pada payudara ataupun puting susu ibu. Baik, lalu apa saja peralatan ataupun persiapan yang harus kita lakukan kembali? Yang salah satunya adalah jenis-jenis minyak. Di sini saya menggunakan, di sini ada beberapa minyak yang ditampilkan, yaitu virgin coconut oil, olive oil, almond oil, coconut butter, herbal aromatik dengan dasar minyak, itu bisa digunakan. Kalau saya pribadi di sini saya akan menggunakan coconut oil, ya. Jadi kenapa yang berbentuk buah ataupun supaya mudah dicerna atau penyerapannya cepat oleh tubuh kita, itu tidak membuat panas ataupun alergi. Terkadang ada beberapa minyak yang membuat dia panas lalu alergi ataupun membuat jadinya akhirnya karena dia panas membuat merah-merah pada daerah payudara. Lalu bagaimana teknik pijat laktasi? Saya akan mulai dari bagaimana teknik pijat laktasi. Pada umumnya, jika kita mengalami atau menemukan kasus dengan payudara yang bengkak, awal-awal lebih baik kita gunakan, sesudah kita cuci tangan, kita akan mulai praktek ya. Di sini saya akan teknik pijatan sambil langsung praktek saja ya, supaya menyingkat waktu. Nanti, oke. Madep ke arah sana. Ya, madep ke arah sana. Oke. Untuk membuat suasana nyaman, untuk membuat ibu pun rileks, ada baiknya kalau kita memiliki aromaterapi yang membuat sirkulasi udara, bahkan pada saat ibu menghirup udara, dari sirkulasi udara yang dia hirup, dia memulai rileks. Jadi gunakanlah, kalau saya sih menganjurkan menggunakan aromaterapi lavender, sehingga ibu juga tenang, rileks seperti itu. Dan jangan lupa komunikasi dulu dengan ibu supaya ibu pun menerima respon ataupun sentuhan yang kita berikan. Lebih banyak dalam massage ini kita menggunakan tangan dan sebaiknya tidak menggunakan alat-alat tajam. Yang tadi saya katakan, baik cincin ataupun jam tangan sebaiknya dilepas terlebih dahulu. Lalu selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu izin kepada ibu dan berikan motivasi terlebih dahulu. Kalau payudaranya bengkak, poin pertama adalah kita kosongkan dulu daerah payudara sedikit saja ataupun minimal tidak terlalu kencang. Kalau sekiranya kita langsung kencang, kita akan membuat respon ibu itu menolak ataupun langsung ngeblok apa yang akan kita lakukan seperti itu. Jadi kita hanya ingin mengetahui seberapa bengkak ataupun produksi ibunya. Jadi kita hanya coba mengeluarkan sedikit-sedikit di luar hitam-hitam ataupun letakkan kedua tangan kita seperti huruf C, yaitu di daerah alveolar atau gudangnya ASI. Kita renggangkan ke belakang lalu tekan ke arah depan. Relaksasi saja, jadi tidak terlalu menekan secara kuat supaya ibu merasa nyaman dan kita bisa melihat hasil yang dikeluarkan oleh payudara ibu tersebut. Nah, setelah kita lihat, kita katakan kalimat yang positif sehingga membangun daripada ibu tersebut. Setelah itu, barulah kita tidak usah, jangan terlalu fokus langsung di payudara, buat ibu itu relaksasi terlebih dahulu. Jadi, lakukan pijatan daripada bahu, leher, sampai dengan punggung. Ya, baik, di sini kita akan mulai pijat laktasi yang membuat ibu itu rileks terlebih dahulu sehingga diharapkan hormon oksitosin. Jika terjadi sumbatan, hormon oksitosin boleh terbuka. Kalau ibunya mengalami sumbatan, berarti tidak bermasalah di hormon prolaktin, tetapi lebih titik ke arah tekanan oksitosin. Baik, jangan lupa kita gunakan dulu minyak ke seluruh tubuh kita dan usahakan tetap diusap-usap terlebih dahulu supaya ada
hangat yang ditransfer oleh tubuh kita ke tubuh ibu. Begitu juga dengan bayi, ya. Sebelumnya kita komunikasi dengan ibu, kita mau massage dulu ya. Kita mulai dari leher, lalu pundak, dan ke punggung. Ibu coba rileks, usahakan ibu kondisi payudaranya menggantung ataupun buka daerah bra ibunya supaya oksitosin itu mengalir ke arah payudara. Jadi anjurkan ibu posisinya seperti ini, ya. Dan lalu ibunya agak menunduk sehingga ini saat kita massage, oksitosin itu akan memancarkan ASI ibunya. Jadi biarkan payudara ibunya menggantung, tidak menggunakan bra, ya. Jadi lepas aja. Kalau ibunya telanjang, maaf ya, ibunya membuka semua pakaiannya tidak apa-apa. Memang itu tujuannya. Kalau pada saat ini, mohon maaf, ini menggunakan baju. Jadi kita usap, pertama-tama kita berikan relaksasi kepada bagian leher dulu. Kenapa bagian leher? Karena beberapa ibu, kalau posisinya kurang tepat menyusui, dia akan tegang pada bagian tengkuk leher. Gunakan huruf seperti huruf C, arahnya dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Jangan lupa lihat respon daripada pasien ataupun daripada ibu tersebut. Jika ibunya mengalami rasa sakit, jangan terlalu kuat. Sebaiknya anjuran saya membuat ibu rileks. Ya, boleh sambil bercanda, sambil sama ibunya, wah merah ya, seperti itu, wah berarti masuk angin ya. Dan ibu itu akan mengutarakan apa-apa masalahnya. Iya, menyusuinya. Nah, kita bisa sambil perbaiki posisi menyusui. Jika memang ibunya mengutarakan bagaimana masalah-masalah yang dialami pada saat proses menyusui. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baiknya supaya iramanya sama adalah 1.000, 2.000, seperti pijatan bayi. Atau itu saya diajari oleh dokter Kamil Muslim. Baik, lalu selanjutnya kita ke arah arah pundak. Ya, arah pundak ini kita tangannya seperti ini. Ya, tangannya ke arah sini, sampai ke arah pundak, hitungannya sama, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Lalu tanyakan, gimana ibu, sakit nggak? Kalau ibunya katakan tidak, ibu gimana, sakit tidak? Tidak. Nyaman tidak ibu? Nyaman, ya. Lalu kita akan lanjut setelah ke daerah pundak. Kita bisa ke daerah skapula, ya. Jadi sebelumnya ibunya suruh seperti ini dulu supaya kita bisa menentukan daerah skapula ibunya mana. Ya, seperti ini, maka kita akan tentukan daerah yang menonjol pada daerah belakang punggung ibu. Ya, inilah daerah skapula. Nah, setelah itu ibunya boleh posisi seperti tadi lagi karena kita sudah mendapatkan posisi skapulanya sebatas kanan. Baik, kita mulai dari atas sampai ke lingkaran skapula ini. Seperti itu. Dari atas sini, terus sampai ke arah skapula sini. 1, tadi 2, 3. Lalu setelah 3, pijatan yang terakhir, yang keempat, kita tahan di tengah-tengah antara skapula. Tekan, 1, 2, 3, lepas. Oke, ini untuk daerah skapula. Lalu kita lanjut ke daerah punggung. Ya, daerah punggung kita ambilnya dari bawah. Jadi dari bawah sini kita naik ke atas. Oh ya, oke. Supaya lebih kelihatan saya gunakan ini. Agak majuan ya. Oke, ini kita mulainya dari bawah sini ya, dari batas pinggang. Dari batas pinggang kita naikkan ke atas, lalu sampai ke pundak, lalu lakukan seperti spiral. Naikkan lagi ke atas, ke pundak, lalu gerakan seperti spiral. Naikkan ke atas, lalu gerakan seperti spiral. Ya, ini gerakan untuk merelaksasikan tubuh ibunya supaya lebih rileks. Lalu gerakan yang berikutnya yang ibu mungkin pernah lakukan adalah tekanan oksitosin atau pijatan oksitosin. Yang dari leher ataupun belakang leher
leher ibu, lalu bentuknya spiral di sepanjang pinggir-pinggir daripada tulang yang berada di tengah. Ya, jadi kita lakukannya spiral, tidak putus, sambung menyambung. Sambung menyambung sampai sebatas bra. Ya, supaya aliran oksitosinnya ataupun ASI bisa langsung mancar. Ya, ini gerakan untuk spiral, yaitu menekan tekanan pijatan oksitosin, diharapkan supaya ASI-nya keluar. Oke. Setelah daerah punggung, ibu akan merasa lebih rileks dan ibu sudah mulai merasakan aliran oksitosin membuka sumbatan-sumbatan dan ibu sudah mulai berterima dan tidak terlalu berfokus kepada rasa nyeri ataupun payudara tersebut. Maka kita akan lari ke arah payudara bagian depan. Ke arah payudara bagian depan, itu yang seperti ibu semua sudah tahu. Yang pertama yaitu stimulasi payudara yang 30 gerakan memutar seperti ini. Lalu butterfly, semua tetap mengarah daripada pabrik ke gudang ASI ataupun ke puting susu. Jadi semuanya mengarah ke arah puting susu. Setelah itu, seperti tinju, yaitu tetap sekeliling ya Bu, dari bawah jangan lupa. Kalau bagian atas sanggah payudara, sekeliling kanan kiri sama. Ya. Lalu lanjut, yang sering sekali kita lakukan yaitu di rumah, baik di rumah ataupun di rumah sakit, jika ibunya mengalami pembengkakan payudara, itu kita lakukannya tahan payudara bagian bawah. Ini adalah circle, yaitu model spiral dari payudara atau pabrik ASI ke gudangnya ASI berbentuk spiral. Dan itu sekeliling, sama juga ya. Lalu slide-on area yaitu diamond stroke, yaitu lakukan pengencatan seperti ini. Mohon maaf. Nah, ini diamond stroke yaitu letakkan kedua tangan ibu di samping kanan kiri lalu tekanan seperti ini. Ini namanya diamond stroke. Ya, saat kita melakukan ini, ASI kita terkadang keluar pada puting susu kita. Lanjut. Ini akupunktur poin. Ya, sebelum kita juga memulai menyusui, terkadang ini adalah poin utama kita, yaitu daerah areola atau pelunakan daerah areola. Kalau kita semua lunakan daerah pabrik tetapi tidak areola, ASI tidak akan keluar. Karena apa? Adanya penutupan. Karena gudang ASI, pabrik gudang ASI lalu saluran daripada puting susu tersebut, ASI keluar. Jadi poinnya yaitu pijit titik-titik sekitar daerah areola, lalu tekan 1, 2, 3, lalu putar titik, push, tekan, lepas. Lalu lagi jarum jam 9, 3, 6, 12. Ya, jadi titik, putar, lepas, titik, lepas, tekan, lepas, tekan, lepas. Ini untuk merangsang oksitosin keluar. Ya. Lalu yang berikutnya yaitu dari areola atau pabriknya ASI, kita letakkan 3 jari, lalu 3 jari kemudian, lalu tekan pada di ujung 3 jari terakhir untuk menekan oksitosin, tekan, lalu lepaskan. Ini untuk merangsang oksitosin keluar. Lalu yang berikutnya yaitu setelah kita lakukan hal demikian, lalu kita gunakan kedua jari kita yaitu huruf C untuk melihat produksi ASI-nya yang sudah mulai lancar, yaitu tekan ke arah belakang, lalu tekan ke depan, tekan ke arah belakang, lalu tekan ke arah depan. Dan bisa juga menggunakan 2 tangan titik, yaitu lakukan seperti ini, maka dia akan muncrat. Ya. Demikian tahapan akhir daripada pijatan payudara laktasi. Beberapa ibu yang mengalami pembengkakan, akhirnya dengan dilakukannya pijatan laktasi, maka alirannya akan lancar. Bahkan untuk ibu-ibu yang masih asupannya kurang dan melakukan pijatan laktasi payudara ini, membuat ibu rileks, oksitosinnya banyak, prolaktinnya juga dihasilkan, maka produksi ASI volumenya akan bertambah. Terima kasih. Pertanyaannya, dari Ikanevi Anggung, AMD Cup dari RSUD Nunukan, bagaimana cara relaksasi pengeluaran ASI pada saat ibu mengalami tingkat stres tinggi? Yang sama, yang perlu pertama-tama kali kita lakukan adalah kaji dulu ibunya. Lakukan asesmen terlebih dahulu. Tanyakan ibunya ini stresnya karena apa itu. Yang paling poin itu dulu. Sehingga
Sehingga kita tahu permasalahan ibu itu stresnya di mana. Apakah dari ibunya, ataukah dari bayinya, ataukah dari lingkungan seperti faktor pendukung yaitu suami atau ibu mertua, itu yang harus kita kaji terlebih dahulu. Kita tidak bisa langsung melakukan masas terlebih dahulu. Ternyata stresnya bukan karena stres masasnya. Ternyata stresnya lingkungannya, entah suami, entah mertua atau ibu kandung yang tidak mendukung proses menyusuinya. Itu yang terlebih dahulu. Setelah kita dapatkan kajian permasalahannya apa, baru kita lakukan pendekatan. Kita berikan support-support. Selain itu, jika memang diperlukan masas, poinnya bukan hanya masas jika ibu mengalami stres tinggi ataupun stres yang berlebihan. Poinnya adalah pendekatan terlebih dahulu. Seperti itu, tangani dulu stresnya, baru lakukan masas ataupun pijatan payudara tersebut. Pijatan jika diperlukan adalah pijatan daerah leher. Karena beberapa pasien ataupun kita pribadi, jika kita terlalu stres ataupun kita terlalu memiliki masalah yang tidak terpecahkan, kita lebih tegang di daerah leher atau sampai ke arah punggung. Itu terlebih dahulu. Sambil kita ajarkan ibunya untuk menyusui, karena dengan ibu menyusui tingkat stres ibu akan turun. Karena apa? Ada jalinan kasih yang terjalin antara ibu dengan bayi. Bagaimana perasaannya, bagaimana psikologisnya pada saat dia mengalami kehamilan dari 0 sampai dengan 9 bulan. Seperti itu. Lalu dia melihat bayinya, matanya, tatap wajahnya. Itu akan membuat hormon-hormon stres ibu akan menurun. Ditambah lagi kita ikut sertakan suami, mertua, atau lingkungan yang tadi membuat masalah ibu itu tersebut menjadi lebih stres ataupun menjadi banyak pikiran ataupun ada penolakan-penolakan. Dengan bapak mendampingi, hormon oksitosin ibu keluar, relaksasi ibu, kasih sayang ibu tercipta dengan ayah, sehingga membuat ibu itu lebih rileks. Setelah itu barulah kita bantu dengan pijatan laktasi tersebut. Jadi poinnya adalah saya tekankan, kaji dulu masalah stresnya ibu, lihat lagi, lebih titik beratkan ke stresnya itu apa dulu. Setelah itu baru lakukan pijatan jika memang membutuhkan. Daerah yang paling penting adalah daerah belakang kepala atau leher sampai pundak dan punggung. Itu. Tapi yang paling poin penting adalah dukungan dari sekitarnya, baik orang tua, mertua, suami, dan lihat anaknya untuk lebih sesering menempel skin to skin ke ibu. Karena itu poin utamanya. Seperti itu ya. Saat dia melihat, bayi itu pun akan tenang karena mendengarkan denyut jantung ibu selama 9 bulan di kandungan. Dia akan lebih tenang, dia akan lebih rileks, dan dia akan menyusui, merangsang ASI ibu lebih keluar lagi. Itu aja Bu Ita dari saya. Terima kasih.